Nah, adapun memang bakteri Escherichia coli ini kan ditumbuhkan dalam media laktosa, dan glukosa begitu. Nah, apabila memang ditumbuhkan dalam media yang mengandung laktosa, nah nantinya produksi enzim beta galaktosidase ini disintesis. Nah, lalu apabila misalnya ditumbuhkan dalam media yang mengandung senyawa glukosa, nantinya enzim beta galaktosidase ini tidak disintesis, tidak direpresi, serta tidak diinduksi. Serta apabila misalnya bakteri Escherichia coli ini ditumbuhkan dalam media yang mengandung laktosa dan glukosa, nantinya glukosa terlebih dahulu gitu yang digunakan oleh mikroba. Nah, nanti setelah habis baru laktosa yang akan digunakan. Kenapa? Karena memang selama ada glukosa, enzim beta galaktosidase ini direpresi walaupun ada induser. Jadi setelah glukosa habis lalu terjadi induksi oleh laktosa. Oh ya, selain itu kenapa glukosa digunakan dulu? Karena kan kita tahu ya glukosa itu tergolong ke dalam gula jenis monosakarida begitu ya. Kan kalau laktosa itu disakarida sehingga memang eh, gula yang tergolong monosakarida itu lebih mudah diserap begitu ya oleh sel mikroba dibandingkan yang disakarida gitu. Karena kan strukturnya juga kalau dilihat dari strukturnya itu lebih sederhana dibandingkan disakarida. Nah, sehingga memang di sini terjadilah kurva pertumbuhan diauksi ya. Nah, kurva pertumbuhan diauksi kan ini ditemukan dalam media laktosa, glukosa ataupun gabungan keduanya begitu. Nah, adapun ini terdapat kurva begitu ya di mana ketika misalnya ditambahkan dengan media laktosa saja gitu ya, maka produksi enzim beta galaktosidase itu mengalami peningkatan gitu dari waktu ke waktu begitu. Lalu selanjutnya, nah, adapun memang metabolisme regulasi ekspresi laktoperon ini juga tujuannya untuk menguraikan laktosa itu ya menjadi galaktosa dan glukosa begitu melalui produksi enzim beta galaktosidase. Adapun memang enzim beta galaktosidase ini diproduksi begitu ya oleh si bakteri Escherichia coli sendiri gitu yang dipengaruhi oleh tadi media laktosa, glukosa ataupun gabungan keduanya begitu. Nah ini yang disebut kurva pertumbuhan diauksi. Jadi dua fase puncak pertumbuhan mikroba kan ini ya. Ini tuh menunjukkan pertumbuhan bakteri di awal begitu ya, belum tumbuh, kemudian ditambahkan dengan media yang mengandung senyawa glukosa begitu. Nanti kan ini bakterinya itu makan dan seiring dengan meningkatnya jumlah mikroba begitu ya menuju fase lag. Nah, kemudian setelah makanan glukosa habis kemudian diberi nutrisi ataupun medianya itu ditambahkan dengan sumber karbon berupa sumber gula berupa laktosa begitu sehingga sama habis diberi laktosa juga terjadi peningkatan. Nah, makanya kenapa gitu dalam mekanisme ini tuh disebut kurva pertumbuhan diauksi itu seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Seperti yang tadi sih, seperti yang sebelumnya ini konsepnya sama begitu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya terkait struktur gen operon akan dijelaskan oleh Teh Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Vista. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on kamera sementara karena jaringan di sini kurang stabil seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari struktur gen atau yang disebut operon. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk awalnya untuk perkenalannya bagaimana sih regulasi ekspresi gen, kemudian juga fungsinya untuk apa. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mekanismenya. Nah, dimulai dari memperkenalkan istilah operon. Nah, apa sih yang dimaksud operon? Nah, operon ini adalah sekelompok gen atau gen cluster yang diapit secara bersamaan oleh sepasang promotor dan terminator.
Nah, itu kan ada ya promoter atau promotor. Nah, promotor itu adalah sekelompok DNA ya itu tuh. Promotor adalah sekelompok DNA yang biasanya tuh terdapat di daerah upstream atau daerah hulu. Nah, itu tuh berfungsi untuk eh, nanti RNA polimerase ini menempel sehingga bisa memulai proses transkripsi. Nah, untuk terminator ini pasti letaknya di akhir. Sehingga gen-gen yang terletak di antara promotor maupun terminator disebut operon. Nah, gen-gen pada satu operon ini akan diekspresikan secara bersamaan melalui inisiasi transkripsi seperti itu. Nah, di sini ada ya di situ digambar ada gen for enzim pertama, gen for enzim 2, gen for enzim 3 dan selanjutnya. Sehingga gen-gen ini tuh nanti akan diekspresikan, dihasilkan menjadi beberapa enzim atau protein seperti itu. Selanjutnya, nah di sini adalah terdapat struktur gen lag operon. Nah, di gambar bisa dilihat itu untuk yang gambar biru itu ada lag I, kemudian ada lag Z, ada lag Y, dan ada lag A. Nah, itu adalah gen. Nah, gen ini itu masing-masing akan menyandikan satu enzim, misalnya LAC-Z. Nah, LAC-Z ini fungsinya akan menyandikan atau menghasilkan. Jadi nanti tuh LAC-Z ini tuh fungsinya akan menghasilkan enzim beta galaktosidase, contohnya untuk LAC-Z. Kemudian ada LAC-Y, itu fungsinya untuk menyandikan enzim permease. Kemudian untuk ada LAC-A, itu fungsinya untuk menyandikan enzim transasetilase. Nah, kemudian untuk dalam kasus operon laktosa kan kita di sini ngebahasnya laktosa ya, regulasi ekspresi gen laktosa. Nah, kemudian terdapat dua gen regulator, yaitu ada gen LAC-I dan CP. Nah, itu ada gen LAC-I. Gen LAC-I ini berhubungan dengan kehadiran laktosa seperti ini. Nah, gen ini itu berfungsi untuk mengatur ekspresi gen struktural, yaitu ekspresi gen struktural itu yaitu ada gen LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A. Nah, kemudian itu ada O dan P. Nah, untuk yang lebih lanjutnya ada di next slide selanjutnya. Nah, keterangan untuk O dan P. Untuk O itu adalah operator dan P itu adalah promoter. Nah, untuk LAC-I tadi sudah dijelaskan ya dan PI. Kemudian untuk LAC-Z ini itu gen, LAC-Y juga gen dan LAC-A juga itu adalah gen yang masing-masing menyandikan enzim yang berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya, nah untuk fungsi enzim yang dikode. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa satu gen ini menyandikan satu enzim. Nah, fungsinya untuk enzim yang pertama adalah enzim permease. Nah, fungsinya apa? Adalah untuk pengambilan laktosa ke dalam sel. Kemudian yang kedua adalah enzim tiogalaktosidase transasetilase. Fungsinya ini adalah mengikat molekul yang mirip laktosa. Kemudian selanjutnya ada enzim beta galaktosidase. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh Teh Vista juga ya. Fungsinya ini adalah memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian ada inducible enzyme. Fungsinya ini adalah terinduksi oleh inducer dan inducernya sendiri adalah laktosa seperti itu. Atau inducer ini tadi sudah dijelaskan ya inducer ataupun induksi. Nah, kalau induksi ini kan proses ketika ada senyawa kimia sehingga bisa memulai terjadinya proses transkripsi. Nah, sedangkan induser ini adalah senyawa kimianya. Nah, seperti nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah animasi induksi. Nah, jadi ketika ada laktosa, maka si laktosa ini akan mengikat si represor sehingga akan terjadinya proses transkripsi seperti itu. Ini induksi ya, proses induksi. Jadi RNA polimerase bisa melakukan proses transkripsi seperti itu. Selanjutnya, nah selanjutnya ini adalah mekanisme represi. Nah untuk represi ini tadi sudah dijelaskan bahwa represi ini adalah proses terhambatnya si proses transkripsi. Nah di sini itu terjadinya ini karena ada beberapa sebab, yaitu salah satunya ketika glukosa tinggi dan laktosa tidak tersedia,
atau dan juga glukosa rendah dan juga laktosa tidak tersedia. Nah, ini itu ada kaitannya dengan CAP dan CAMP, aktivator protein. Nah, jadi ya ketika glukosa rendah, maka CAMP ini akan menempel ke CAP seperti itu sehingga terjadinya proses transkripsi. Sedangkan jika glukosanya tinggi, nah maka CAMP ini tidak tersedia ya, sehingga tidak terjadi ikatan ke CAP, sehingga laktosanya tidak ada. Kan tadi laktosa fungsinya induser ya. Nah, laktosa fungsinya induser, laktosanya juga tidak ada, maka represor akan menempel sehingga tidak terjadinya proses transkripsi seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk represi ini ada beberapa istilah. Contoh CAP adalah catabolite aktivator protein, kemudian ada CAMP atau cyclic AMP, kemudian ada CAP dan CAMP. Ikatan CAP CAMP ini adalah fungsinya adalah membantu penempelan RNA polimerase pada promoter. Nah, untuk kasusnya ketika banyak glukosa, maka kan tentu saja ya di lingkungan ini banyak energi, banyak ATP, maka sedikit CAMP. Nah, ketika tidak ada glukosa, maka sedikit AMP, banyak AMP, dan juga terdapat banyak CAMP. Nah, seperti itu. Jadi, ketika banyak glukosa, maka CAMP-nya sedikit, sedangkan jika tidak ada glukosa, maka CAMP itu banyak, seperti itu. Nah, di sini untuk katabolit represornya adalah glukosa, seperti itu. Mungkin selanjutnya agar lebih dipahami, mungkin Tete akan share video sebentar. Teh Frista bisa diizinkan untuk share screen? Oke. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Teh. Sudah, Teh. Have you ever thought about what a disaster it would be if the cells in your eyes started producing the same hydrochloric acid that is made by your stomach cells? Your stomach cells produce hydrochloric acid to help break down food, but you definitely don't want that in your eyes. Thank goodness that doesn't happen. But it's surprising because both your eye cells and your stomach cells contain all of your DNA. Your DNA, all of it, is found in your body cells. But see, the portions that are used need to be regulated somehow. Otherwise, we could end up with something ridiculous, like eye cells producing hydrochloric acid. And that wouldn't just be a waste of resources, that would actually be very difficult to explain to your friends. You want genes to be... Nah, di sini tuh dijelaskan ketika misalnya di dalam perut kita ini ada enzim, misalnya HCl yang fungsinya itu untuk memecah makanan ataupun misalnya menghindarkan kita dari bakteri. Nah, sedangkan tidak mungkin kan HCl ini diregulasi ekspresi gen kan pada organ mata. Nah, di sini tuh dijelaskan bagaimana bagaimana pentingnya si regulasi ekspresi gen dalam tubuh kita sehingga si gen-gen ini itu bisa diterjemahkan sesuai dengan fungsinya seperti itu. Jadi walaupun DNA dalam tubuh kita semua sama ataupun itu pasti harus Nah, there are many ways that genes are regulated. In your human eye cells, you have proteins that the rate of transcription for the transcription enzyme, or you can have proteins decrease transcription to the point that
manipulation in your cells to determine which portions of the DNA is used. But we want to shift gears now to talk about a very interesting way of regulating genes that can be sometimes a little challenging to visualize. This particular method is really found in prokaryotes, a few eukaryote exceptions. It's called an operon. Nah, di sini mulai dijelaskan mengenai operon. Seperti tadi dijelaskan bahwa operon ini adalah sekelompok gen ya yang terdapat di antara terminator dan juga operator seperti itu. Operon is a fancy way of regulating genes, and it's usually made up of a few genes that can involve enzymes. Remember that enzymes are proteins with the ability to break down or build up the substances that they act on. Now let's talk about some key players in an operon so that we can see some gene regulation here. First, RNA polymerase. It's a builder enzyme actually because RNA polymerase. Nah, di sini dijelaskan mengenai RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini juga adalah sebagai kunci atau yang paling penting karena apa? Karena seperti kita tahu dalam awal proses transkripsi ini kan RNA polimerase ini harus binding, harus mengikat. Nah, sehingga RNA polimerase ini memegang peran yang sangat penting seperti itu. Is an enzyme. In biology, a lot of enzymes end in that ASE. RNA polymerase is needed in order to start transcription. Remember that transcription and translation are steps in protein synthesis. Protein synthesis means to make proteins, enzymes in this case. The thing about RNA polymerase, though, it gets a little confusing for RNA polymerase without somewhere to bind. If you watched our DNA replication video, you learned about DNA polymerase and how it had to have a primer to know where to start. Well, RNA polymerase needs a promoter. Nah, di sini ada struktur pertama, yaitu adalah promoter atau promotor. Nah, promoter ini adalah section dari DNA atau DNA yang berfungsi untuk mengikat RNA polimerase, sehingga nanti proses transkripsi bisa dimulai. A promoter is a sequence of DNA where the RNA polymerase can bind. So you would think, okay, you got your RNA polymerase, you attach it to a promoter, and boom, you make your mRNA, which eventually will be used to make a protein. But there's this other sequence of DNA called an operator. Nah, struktur selanjutnya adalah operator. Nah, operator ini adalah sama is a part of the DNA. Nah, operator ini Nah, operator ini adalah tempat di mana represor ini bisa menempel, bisa bind to. Jadi urutan jadi operator ini adalah di mana wilayah DNA yang di mana bisa represor ini menempel seperti itu atau mengikat. Repressor, if bound to the operator, blocks RNA polymerase and poor RNA. Nah, lalu bagaimana jika ada represor ini menempel pada operator? Ya tentu saja tidak bisa terjadinya proses transkripsi. Kenapa? Karena blocks RNA polimerase, sehingga tentu saja jika misalnya RNA polimerase ini tidak bisa bekerja, tentu saja tidak akan terjadinya proses transkripsi. RNA polymerase cannot move forward and no mRNA can be made, therefore no proteins. So let's take a look at our setup here. This is an example called a lac operon. Notice there's a promoter region of the DNA, the operator region of the DNA. There are three that code for enzyme. Nah, if lactose sugar is around, bacteria want these enzymes to be made so that they can use them to break down the lactose sugar. Then they can metabolize it. Fed bacteria are happy bacteria. Here's the repressor. There's actually a gene here. Nah, di sini ada represor ya yang menempel ke operator. Di sini juga terdapat LAC-I. Nah, LAC-I ini juga berfungsi untuk mempengaruhi gen-gen struktural ya. Gen struktural itu ada ini yang 3. Itu disebut gen struktural. That codes for producing the repressor. See this gene that we call I? It has its own promoter. Well, this gene
encodes for the production of the repressor. So why do we need this repressor? Well, it's wasteful to make things that you don't need. If there's no lactose, it wouldn't make sense to start making enzymes that break down lactose. It would be a waste. Ada mekanisme yang pertama, no lactose. Ketika tidak ada laktosa di lingkungan bakteri, maka si represor ini akan binds to operator atau mengikat ke operator. Nah, apa dampaknya jika si represor ini mengikat ke operator? Tentu saja akan blok. Nah, represor ini memblok RNA polimerase sehingga proses transkripsi tidak bisa berjalan. Jika proses transkripsi tidak bisa berjalan, tentu saja tidak ada enzim ataupun protein yang dihasilkan. So mRNA cannot be made, and therefore the proteins, the enzymes in this case, cannot be made. But if lactose is around in the environment, something pretty cool happens. The lactose, remember that's the sugar, binds to the repressor. Nah, jika laktosa terdapat di lingkungan bakteri, maka si laktosa ini atau ada disebut juga alolaktosa ini akan menempel kepada represor. Nah, sehingga ini akan mengubah dari repressor conformation atau dari struktur si represornya sehingga dia tidak menempel pada operator. This changes the repressor's conformation. Try as it might, the repressor cannot bind to the operator. RNA polymerase finds its promoter. Nah, karena si represornya ini diikat oleh si laktosa ini, maka tentu saja si mRNA ini si RNA polimerase ini bisa menempel kepada promoter dan bisa melakukan proses transkripsi. Seperti itu. Binds and transcribes to make the mRNA will be used to make enzymes to break down the lactose sugar. And bacteria like to eat, so that makes them pretty happy. We have to say that we think it's pretty. Nah, seperti itu mungkin. Bentar, selanjutnya ada gambar lagi yang bisa mungkin menambah pemahaman. Sebentar. Karena mungkin ini materinya cukup, bisa dibilang cukup sulit sehingga memang susah dibayangkan seperti itu. Sebentar. Sudah muncul? Sudah, Teh. Sudah. Nah, ini untuk yang lebih secara singkat. No lactose, berarti tidak ada laktosa. Ketika laktosa ini absen atau tidak ada, maka si lac repressor ini binds tightly to the operator. Nah, si lac repressor ini terikat ke operator sehingga apa? It gets in RNA polymerase way, preventing transcription. Ketika repressor ini mengikat ke operator, tentu saja akan memblok jalannya dari RNA polymerase, sehingga tidak terjadinya proses transkripsi. Itu jika tidak ada laktosa. Tapi bagaimana jika ada laktosa? Nah, untuk with lactose, jadi strukturnya ini ada struktur khusus ya, ada alolaktos. Nah, alolaktos ini atau kan tadi disebut ya kalau laktosa ini disebutnya inducer seperti itu kan. Nah, jadi ketika ada alolaktos ini menempel kepada lac repressor. Nah, tentu saja karena lac repressornya diikat oleh alolaktos, maka ini RNA polimerase ini bisa menyandikan, bisa berjalan atau bisa melakukan fungsinya sehingga terjadinya proses transkripsi seperti itu. Nah, selanjutnya, jika ada glukosa bagaimana? Nah, ini. Nah, bagaimana jika low glukosa atau glukosa rendah di dalam lingkungan, maka ketika glukosa levelnya ini rendah, maka CAMP itu diproduksi.
Nah, tadi sudah dijelaskan ya di slide PPT. Nah, ketika CAMP ini menempel, jadi CAMP ini bisa membuat ikatan dengan CAP. Nah, ini tuh akan mengizinkan untuk menempel pada DNA sehingga CAMP dan CAP ini menempel, sehingga CAP ini membantu RNA polimerase mengikat ke promoter sehingga menghasilkan high levels on transcription, artinya transkripsinya berjalan secara maksimal. Itu jika low glucose. Nah, sedangkan jika glukosanya tinggi, nah ketika glukosa levelnya tinggi, ini tidak ada CAMP yang dihasilkan. Nah, CAP tidak bisa menempel ke DNA tanpa CAMP. Ya, kan tadi kalau glukosa tinggi itu kan CAMP-nya yang rendah. Nah, si CAP ini tidak bisa menempel ke DNA karena tidak ada CAMP-nya. Nah, jadi transkripsi ini berjalan, akan tetapi juga dalam low level. Nah, kenapa si glukosa tadi disebut juga sebagai represor? Ya karena jika glukosanya sudah ada, maka tentu saja tidak terjadi regulasi ekspresi gen untuk penghasilan beta galaktosidase seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih agar si lac operon ini itu bisa terekspresikan akan tetapi dalam high levels? Nah, itu ada dua kondisi. Yang pertama adalah glukosa must be unavailable, artinya ketika glukosa tidak ada, maka si CAMP ini mengikat ke CAP. Nah, maka CAP ini akan mengikat ke DNA sehingga si transkripsi ini berjalan secara high gitu, secara maksimal. Nah, sedangkan laktosa ada. Nah, jika laktosa ada, maka kan tadi ya, jika laktosa ada, maka si alolaktosa ini akan menempel ke represor sehingga mengizinkan untuk RNA polimerase melakukan proses transkripsi seperti itu. Nah, ketika glukosa ada, nih ya, ketika glukosa present, glukosa ada nih dalam lingkungan, tapi laktosa tidak ada. Nah, di situ no transcription of the lac operon occurs. Tidak ada transkripsi yang terjadi. Karena apa? Karena lac repressor ini akan mengikat ke operator, kemudian prevents transcription pada RNA polimerase, menghalangi terjadinya transkripsi oleh RNA polimerase. Kemudian CAMP levelnya juga rendah karena glukosa levelnya tinggi sehingga CAP ini inaktif dan tidak bisa mengikat DNA. Nah, jadi ketika glukosa present, laktos absen, maka no transcription. Lalu gimana jika glukosa present, laktos present? Jadi ada glukosa dan laktosa, maka akan terjadi low level transcription. Maka akan terjadi transkripsi namun low level seperti itu. Nah, karena apa? Ya karena alolaktosanya ini ada si indusernya ini. Akan tetapi CAP-nya tidak bisa binding karena CAMP-nya juga tidak ada. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau glukosa ada, maka CAMP-nya tidak ada. CAMP rendah. Sedangkan jika glukosa absen atau glukosa tidak ada, maka CAMP-nya tinggi sehingga CAP bisa mengikat ke DNA seperti itu. Nah, ini jika glukosa absen tidak ada, kemudian laktosa juga tidak ada, maka no transcription ya, tentu saja. Dan terakhir, jika glukosa absen but lactose present, glukosanya tidak ada tapi laktosanya ada, maka terjadi strong transcription. Karena apa? Karena ketika glukosa tidak ada kan ya, nih ya di gambar. Ketika glukosa tidak ada, maka CAMP tinggi. Nah, ketika CAMP tinggi, maka si CAP bisa binding kan ya, CAP bisa menempel ke DNA. Nah, kemudian juga laktosanya ada sehingga represor menempel ke laktosa sehingga berjalan
strong transcription atau transkripsinya berjalan secara maksimal. Nah, seperti itu mekanisme dari regulasi ekspresi gen pada prokariotik. Baik, selanjutnya mungkin dikembalikan kepada Frista, barangkali kita diskusi atau ada yang mau ingin ditanyakan. Silahkan Frista. Ya, terima kasih ya Teh Putri. Nah, selanjutnya dibuka sesi diskusi. Mungkin di sini gitu teman-teman, barangkali ada yang memang masih belum paham terkait materi ini bisa ditanyakan. Izin bertanya, Teh. Ya, silahkan Nisa. Kan tadi pada opronlak itu ketika misalnya terdapat banyak glukosa, maka transkripsinya itu rendah karena tadi CAMP-nya sedikit. Nah, bagaimana jika misalnya pada sistem opronlak bakteri itu ditambahkan fruktosa gitu? Apakah efeknya itu sama seperti glukosa atau tidak? Gitu, Teh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Atau barangkali ada yang ingin menjawab pertanyaan Nisa sebelum yang menjawab? Bertanya, Teh. Ya, silahkan. Ya, silakan. Mengenai ekspresi gen. Nah, kenapa hanya bakteri E. coli saja yang digunakan dalam mempelajari ekspresi gen mikroba, Teh? Ya, siap. Baik, terima kasih. Nah, bisa mau mencoba menjawab dulu apa gimana? Ya, saya mau mencoba gitu ya, menjawab pertanyaan dari Nisa dulu gitu. Gimana kalau misalnya, intinya gini ya, gimana kalau misalnya peran glukosa ini diganti dengan fruktosa, begitu kan ya Nisa? Begitu bukan maksudnya? Apakah memang apa transkripsinya itu apa eh, bisa berjalan atau tidak? Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena meskipun memang sama-sama fruktosa dan glukosa itu jenis gula monosakarida, akan tetapi yang apa ya? Ciri khusus yang dimiliki oleh bakteri Escherichia coli ini tentunya memiliki ada yang disebut sebagai represor katabolit. Jadi di situ itu apa ya? Jadi di dalam sel Escherichia coli itu sendiri itu ada kayak pengendali kadar jenis gula tertentu. Nah, salah satunya yang dimiliki Escherichia coli itu hanya glukosa saja begitu. Ya, memiliki itu represor katabolit begitu, Nisa. Baik, sebentar ya. Aku coba share screen untuk pertanyaan Nisa. Sudah terlihat? Sudah, Teh.
Ya, di sini ada penelitian dari Charlene Chu mengenai effect of baik fruktosa, galaktosa, glukosa dan induksi terhadap induksi dari beta galaktosidase. Nah, di sini itu, nah bisa dan kemudian juga galaktosa karena memang di sini dijelaskan, aduh, jaringan. Karena hasil dari penelitian ini bahwa memang fruktosa ini kurang maksimal gitu dalam menginduksi ya. Jadi bukan tidak bisa tapi kurang maksimal dalam menginduksi si beta galaktosidase seperti itu. Nah, yang maksimal dalam menginduksi beta galaktosidase itu ya memang tadi ya ada glukosa, kemudian ada juga galaktosa. Sebenarnya fruktosa ini memang jarang dilibatkan dalam proses lock operon karena mungkin kurang bisa menginduksi si enzim dari beta galaktosidase ini seperti itu mungkin seperti itu. Gimana nih Sa? Ada yang masih kurang jelas? Tadi yang kata Teh bisa juga bisa sih bisa menjadi jawaban seperti itu. Sudah jelas, Teh. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Khadiza mungkin Vista mau mencoba menjawab. Nah, ya untuk pertanyaan Hadijah gitu, kenapa bakteri Escherichia coli ini banyak dipelajari gitu ya oleh beberapa peneliti untuk mempelajari regulasi ekspresi gen mikroba. Nah, alasannya selain tadi masih nyambung gitu pertanyaan yang Nisa karena ciri khasnya memiliki represor katabolit yang artinya memiliki sistem pengendali kadar glukosa begitu dalam metabolisme mikroba itu sendiri. Dia juga memiliki 3 jenis gen struktural yang mengatur keberadaan enzim beta galaktosidase, yaitu yang disandikan oleh LAC-Y, LAC-Z, dan LAC-A, begitu Hadijah, seperti itu. Kemudian selain itu juga apabila dilihat dari keberadaan spesies ini sendiri juga kan kita tahu Escherichia coli itu kosmopolit, berada di mana saja begitu, mudah ditemukan begitu. Mungkin seperti itu Dija. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau menambahkan juga begitu. Ya, izin menambahkannya betul kata Vista. Nah, katabolit repression ini ya. Katabolit repression ini emang pertama kali ini atau memang para peneliti ini lebih fokus ke bakteri E. coli karena katanya ini E. coli ini grow faster on glucose than on any other carbon source. Nah, jadi E. coli ini memang tumbuh cepat di dalam glukosa dibandingkan dari sumber karbon lainnya. Nah, for example, contohnya ya jika E. coli ditempatkan pada agar plat. Nah, lalu agar plat ini tuh mengandung hanya glukosa dan laktosa. Nah, si bakteri E. coli ini akan menggunakan glukosa yang pertama dan laktosa yang kedua. Nah, ketika glukosanya ada dalam lingkungan, maka sintesis beta galaktosidase ini tidak terjadi gitu ya. Nah, jadi alasan menggunakan E. coli ini karena memang dia ini tumbuh cepat di dalam glukosa seperti itu memang jika ada dalam lingkungan glukosa dan laktosa. Nah, maka dia akan pertama kali menyerap dulu glukosa seperti itu yang disebut dengan katabolit represi. Nah, itu tuh memang lebih banyak diteliti pada bakteri E. coli karena alasan tadi seperti itu. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Terima kasih Teh atas penjelasannya. Oke, sama-sama Dija. Selanjutnya gitu teman-teman ada yang mau bertanya lagi terkait materi ini?
Izin bertanya, Teh. Ya, silahkan Epi. Tadi kan dijelaskan ya Teh bahwa reseptor itu dapat menempel di operator. Nah, sehingga tidak terjadinya proses transkripsi. Kemudian represor itu dapat menempel pada alolaktosa. Nah, alolaktosa itu dapat dihasilkan dari proses apa Teh? Baik, jadi pertanyaannya alolaktosa itu dihasilkan dari proses apa seperti itu? Iya Teh. Nah, izin menjawab ya. Jadi si alolaktosa ini masih merupakan laktosa ya. Namun si alolaktosa ini jadi ada perbedaan dalam struktur. Nah, sebentar. Teteh share screen. Nah, sebenarnya alolaktosa ini masih merupakan laktosa. Nah, namun dari struktur kimianya ini memang berbeda seperti itu. Ada yang berbeda seperti itu. Nah, untuk laktosa itu kan seperti ini bisa dilihat di gambar. Nah, sedangkan alolaktosa ini seperti ini. Jadi terjadinya proses transgalactolisis menjadi alolaktosa. Nah, yang merupakan induser dalam lakopron ini adalah si laktosa yang sudah melewati proses dari transgalaktolisis seperti itu. Nah, jadi alolaktosa ini akan dihidrolisis menjadi galaktosa dan glukosa. Baik alolaktosa maupun laktosa ini bisa dihidrolisis menjadi galaktosa dan glukosa. Karena kan seperti kita tahu bahwa laktosa ini kan merupakan disakarida seperti itu. Namun untuk yang merupakan induser di lakopron ini adalah laktosa yang sudah ada modifikasi dalam proses transgalactolisis seperti itu. Mungkin dari Teh Frista. Sebenarnya ya istilah alolaktosa itu gimana ya? Masih apa ya? Masih sama saja begitu dengan laktosa, tetapi yang membedakan yang tadi yang kata Teh Putri itu ada proses apapun tadi yang yang itu pokoknya masih sama ya, asalnya dari mana ya, itu dari media yang ditambahkan gitu, ataupun media nutrisi yang ditambahkan gitu di lingkungan mikroba itu sendiri begitu. Cuma eh, melalui serangkaian proses yang tadi sama Teh Putri dijelaskan, nah makanya gitu jadi namanya alolaktosa dan memang berperan sebagai induser begitu. Baik, terima kasih Teh Putri dan Teh Frista atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, yang lain silahkan ada yang ingin didiskusikan kembali.
izin bertanya kembali Teh. Iya, silahkan Nisa. Kan tadi di dalam opronlang itu ada siklik AMP, ada CAMP. Nah, di mana CAMP ini kan sebenarnya berasal dari ATP yang di convert gitu. Nah, ketika di dalam tubuh manusia itu CAMP dihasilkan karena ada sinyal ekstraseluler seperti misalnya epinefrin, apakah pada bakteri CAMP ini dihasilkan ketika ada alolaktosa sebagai apa ya, sebagai stimulusnya seperti itu teh atau bagaimana gitu? Baik, tadi untuk CAMP di dalam tubuh kita, di dalam eukariot maksudnya gitu, dihasilkan dari epinefrin misalnya gitu ada. Kemudian untuk di bakteri, CAMP ini bisa muncul kenapa gitu ya? Benar Teh. Baik, silakan teman-temannya ada yang bisa menjawab. Sebentar, waiting room. Nah, CAMP ini tadi kan ya di dalam proses di dalam proses laktoperon pada laktosa, regulasi gen pada laktosa. Nah, untuk CAMP ini dihasilkan dari proses apa ya? Seperti itu pertanyaannya. Baik, yang lain ada yang mau mencoba menjawab dulu? Silahkan, atau ada yang ingin bertanya kembali? Baik, dan sebentar coba Teteh screen share ya, agar lebih jelas. Sebentar. Sebentar ya, bentar. Sedang upload dulu, sedang download dulu artikelnya. Mungkin Teh Frista ada yang mencoba menjawab terlebih dahulu. Teh Frista. Fris? Oh iya Put, jadi ya mau mencoba menjawab pertanyaan gitu ya dari Nisa begitu. Nah, adapun memang setelah saya membaca beberapa sumber artikel menyebutkan katanya keberadaan CAMP ini gimana ya? Jadi dia itu apa ya? Sampai saat ini tuh masih apa ya? Masih jadi tanda tanya apakah memang maksudnya bisa diproduksi gitu di dalam tubuh manusia atau tidak. Akan tetapi memang apa CAMP ini lebih banyak gitu dihasilkannya itu di apa maksudnya oleh bakteri gitu, oleh bakteri Escherichia coli. Kalau misalnya pada manusia itu sendiri itu masih apa ya? Maksudnya masih jadi perdebatan seperti itu. Mungkin Putri mau menambahkan gitu. Saya juga ini sambil searching juga ya. Nah, sebentar. Sudah terlihat? Sudah Teh. Wah, ini lumayan berat. Ya, jadi sebenarnya sih ya kalau misalnya dibaca dari sini, untuk CAMP ini kan melewati proses yang cukup ini ya cukup ribet, cukup kompleks. Nah, untuk dari untuk CAMP ini itu dihasilkan dari CRP, CAMP mediated binding. Nah, si CAMP ini
itu melewati berbagai proses seperti itu, mulai dari DNA, kemudian menjadi CAMP, itu juga dari grafik ini seperti itu. Namun sebenarnya di sini tuh banyak banget lebih jelas banget gitu mengenai cara bagaimana pembentukan CAMP dalam si bakteri. Namun memang harus didalami seperti itu, harus dibaca secara lebih dalam gitu tah. Nah ini kalau misalnya mau nanti teteh share gitu ke Nisa. Nah tapi secara ini ya, secara singkatnya itu, bentar. Nah, secara singkatnya itu katanya tuh how is CAMP ini dihasilkan. Nah, CAMP ini diawali dari extracellular fast messenger. Jadi initiated ketika extracellular fast messenger seperti neurotransmitter, hormon, chemokine, lipid, mediator ini mengikat ke 7 transmembran atau yang disebut spanning gap protein yang tadi disebut coupled receptor atau GCPR. Nah, ini itu akan mengikat juga ada stimulatory gap protein in alpha subunit. Nah, ini emang cukup kompleks gitu. Jadi proses CAMP ini memang cukup kompleks, namun kan tadi disebutkan ya bahwa memang jika di eukariot ini bisa diinisiasi oleh kayak epinefrin tadi. Nah, mungkin dalam bakteri juga ini sama karena generasi CAMP di bakteri ini dihasilkan ketika extracellular fast messenger seperti neurotransmitter, hormon, chemokine, lipid mengikat ke 7 transmembran spanning gap protein coupled receptor atau GPCR seperti itu. Mungkin ini tambahan bagi kita untuk terus belajar, untuk terus membaca seperti itu. Bagaimana Nisa? Baik Teh, berarti mungkin kan tadi Nisa bertanya apakah pada bakteri sinyal ekstraselulernya itu berupa laktosa yang tadi Teh atau bagaimana gitu. Kan kalau misalnya tadi di eukariot itu bisa berupa hormon seperti epinefrin gitu atau misalnya ya molekul-molekul yang lain. Nah, apakah pada bakteri itu E. coli berupa laktosa tadi atau molekul yang lain gitu Teh? Nah, sepertinya molekul yang lain karena memang CAMP ini kaitannya kan dengan glukosa ya tadi tuh. Nah, ya, tapi kalau misalnya untuk kaitannya dengan laktosa, Teteh sendiri kurang tahu gitu. Nah, tapi sepertinya juga ada molekul lain, tetapi harus lebih baca lebih mendalam gitu sepertinya. Kecuali memang CAMP ini signalnya itu adalah berupa glukosa itu sendiri seperti itu. Karena kan tadi tuh si CAMP level itu relatednya tuh kepada si level glukosa. Jadi misalnya ketika glukosanya tinggi maka glukosanya tinggi maka tidak ada CAMP, sedangkan jika glukosanya rendah maka ada CAMP seperti itu. Jadi mungkin signal ekstraseluler dalam prokaryotik adalah glukosa itu sendiri seperti itu, Nisa. Baik Teh, terima kasih. Berarti itu mungkin seperti negatif feedback seperti itu ya Teh. Jadi ketika misalnya glukosanya tinggi, CAMP-nya rendah, kemudian sebaliknya. Iya, betul. Terima kasih Ya Teh. betul seperti itu. Ya, ini mau deep talking gitu ya tentang regulasi ekspresi gen. Terima kasih Nisa, mungkin di lain kali kita bisa berdiskusi. Baik, selanjutnya teman-teman ada yang mau berdiskusi kembali mengenai regulasi ekspresi gen yang cukup menjelimet. Sebetulnya ya Put, tadi juga ya mau menambahkan sedikit aja yang jawaban dari pertanyaan Nisa ya. Mungkin kan gini, jadi si bakteri Escherichia coli ini kan memang
ada di dalam tubuh kita gitu, khususnya di sistem pencernaan. Nah, kan memang si bakteri Escherichia coli meskipun di dalam sistem pencernaan kita juga kan bermetabolisme. Nah, salah satunya itu kan melibatkan glukosa. Nah, si glukosa tadi itu kan intinya itu hasil penguraian laktosa gitu oleh si enzim beta galaktosidase begitu, sehingga memang mungkin kaitannya dengan yang tadi yang pembentukan hormon epinefrin dan lain-lainnya itu ya berasal dari itu gitu, dari Escherichia coli yang memang terdapat di dalam sistem pencernaan kita. Mungkin itu juga Put, kalau dilihat kalau secara logis gitu. Yaitu tambahan dari Teh Frista. Mungkin ini bahasan yang menarik ya mengenai bagaimana CAMP dengan kaitannya dengan proses lac operon seperti itu. Bisa kita pelajari lebih lanjut. Nanti mungkin kalian juga kan belum mengontrak mata kuliah genetika. Nah, ini bisa jadi bahasan yang menarik kepada dosen pengampunya seperti kepada Pak Rinaldi gitu. Nanti tanya ke Bapak. Pasti bakal menarik banget gitu bahasan ini tuh. Nanti akan dipelajari oleh kalian lebih lanjut di mata kuliah genetika. Seperti nanti ini juga dibahas di genetika tuh nanti dibahas baik prokaryotiknya maupun eukaryotiknya seperti itu. Tapi kita kan hanya karena kita mata kuliah mikrobiologi, maka hanya membahas yang prokaryotiknya saja. Kalau eukaryotik lebih asik nanti. Ya baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak mungkin bisa gimana, Fris? Mungkin ya untuk pertemuan kali ini kalau misalnya udah gak ada yang nanya lagi, ditutup saja gitu. Mohon maaf juga gitu ya. Bu Vita tidak bisa berkenan hadir begitu ya dalam mata kuliah hari ini karena beliau ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau. Terima kasih atas kehadiran teman-teman gitu. Jangan lupa diisi link absensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Terima kasih, Teh.